Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan semuanya, semoga kita semuanya selalu sehat, sukses, sejahtera, selamat-selamanya, panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi ataupun informasi tambahan terkait dengan pelaksanaan pendaftaran CPNS dan PPPK tahun 2021. Kami mohon apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like, komen, dan share. Semoga apa yang saya sampaikan ini betul-betul bermanfaat. Langsung saja saya membacakan rilis dari JPNN, Jawa Pos News Network, jpnn.com, yang dirilis pada tanggal 14 April 2001. Judulnya adalah Jadwal Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021, simak juga perincian materi tes. Itu judul dari JPNN. Lebih jelasnya saya akan membacakan rilis dari JPNN tersebut. jpnn.com, Jakarta. Ketua Panselnas Calon Aparatur Sipil Negara CASN 2001, Bima Wibisana mengungkapkan, pendaftaran CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2021 akan dimulai pekan ketiga Mei hingga akhir Juni. Namun rencananya seleksi untuk CPNS dan PPK formasi non-guru lebih dulu dilaksanakan, yaitu mulai awal Juli hingga Oktober. Oh, ternyata ini untuk non-guru itu seleksinya lebih dulu nih, dari awal Juli hingga Oktober. Sedangkan PPPK formasi untuk guru, kata Bima Arya, rencana dimulai bertahap pada pekan kedua Agustus hingga Desember 2001. Ini jadi ingat-ingat nih untuk rekan-rekan calon guru bahwa PPK formasi untuk guru, kata Bima Arya, rencana dimulai pada pekan kedua Agustus hingga Desember 2021. Ini untuk PPPK formasi guru. Sedangkan non keguruan ternyata disampaikan lebih duluan dilaksanakan. Untuk pemberkasan NIP CPNS, PPK non guru dan guru direncanakan sampai Januari 2002. Terang Bima Arya kepada jpnn.com Rabu 14 April, berarti hari ini ya. Jadi untuk pemberkasan NIP, CPNS dan PPK non guru dan guru direncanakan pada Januari 2022. Mengenai materi ujian, Bima Arya menjelaskan untuk PPPK guru ditentukan oleh Kemendikbud melalui sistem UNBK. Sedangkan CPNS dan PPK non guru disiapkan dalam bank soal komputer asistes Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, ini untuk materi ujiannya. Untuk PPK guru ditentukan oleh Kemendikbud melalui UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer ya. Sedangkan CPNS dan PPK non guru nanti disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. BKN pusat itu berada di Jakarta, di daerah Cililitan ya. Apabila nanti sahabat-sahabat sekalian udah jadi PNS ataupun ASN berhubungan nanti ke BKN di Jakarta Timur, di daerah Cililitan. Sama seperti tahun sebelumnya, lanjut Bima, untuk tes CPNS meliputi 2, yaitu seleksi kompetensi dasar SKD dan seleksi kompetensi bidang SKB. Jadi itu untuk seleksinya melalui seleksi kompetensi dasar SKD dan seleksi kompetensi bidang, berarti sesuai dengan keahliannya masing-masing. SKD terdiri
dari tes karakteristik pribadi TKP, tes wawancara kebangsaan TWK, dan tes inteligensia umum atau TIU. Nah itu untuk SKD ini tesnya adalah tes karakteristik pribadi, mungkin ini tentang psikologi ya. Tes wawancara kebangsaan TWK bisa Pancasila, undang-undang dan lain sebagainya yang berkaitan termasuk ideologi. Ini akan saya kira akan ada di dalam tes wawancara kebangsaan dan tes inteligensia umum atau TIU. Ini biasanya lebih kepada kompetensi ya, kemampuan intelektual kita. Kita lanjutkan. Tes SKD CPNS ini disiapkan konsorsium perguruan tinggi yang sudah dilakukan kredibilitasnya. PPK tidak diuji SKD terangnya. Jadi SKD CPNS disiapkan oleh konsorsium perguruan tinggi. Tentunya dengan perguruan tinggi yang betul-betul sudah memiliki kredibilitas yang sangat tinggi ya. Sedangkan SKB untuk CNS dan PPK disusun masing-masing instansi pembina jabatan fungsional, artinya instansi yang betul-betul yang relevan. Namun naskah soal SKB tersebut harus disusun standar tingkat kesulitan soal yang ditetapkan baik level jabatan maupun antar wilayah. Jadi naskah SKB itu betul-betul diperhatikan atau betul-betul dipertimbangkan tentang tingkat kesulitan soal. Nanti diuji tingkat kesulitan soalnya, termasuk substansi dan konstruksi soalnya. Kami yakinlah perguruan tinggi mampu untuk membuat semacam itu, termasuk instansi lain, karena mereka sudah terlatih ini. Naskah soal SKB ini, kata Bima Arya, harus disampaikan kepada Panselnas paling lambat 1 Juni 2001 untuk diintegrasikan dalam bank soal SAT. Intinya, BKN tidak mengurus naskah soal PPK guru karena semua diserahkan ke Kemendikbud, ucap Bima Arya yang juga kepala BKN. Jadi naskahnya itu harus sudah sampai ke panitia seleksi nasional. Mungkin itu ya, Panselnas itu adalah panitia seleksi nasional paling lambat 1 Juni. Jadi yang membuat soal itu bukan BKN, terutama untuk naskah soal PPK guru itu, karena semua diserahkan oleh Kemendikbud, karena instansi itulah, departemen itulah yang akan memerlukan guru tersebut. Kita lanjutkan. Lantas apa saja materi yang akan diujikan kepada PPK? Bima Arya mengatakan rujukannya ada di PP 49 tahun 2018 tentang manajemen PPK, di mana tesnya hanya SKB yang meliputi kompetensi bidang, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Masing-masing konten materi di ujian baik CPNS maupun PPK lanjutnya ada di passing grade-nya. Jadi tidak sembarangan. Jadi bagi calon-calon yang akan ikut tes, jangan lupa ada passing grade-nya. Harus memenuhi standar passing grade. Diupayakan passing grade-nya jangan pas-pasan, harus bisa lebih tinggi lagi dapatannya. Nah, passing grade ini ditetapkan oleh Menteri Pendaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo lewat peraturan pemerintah. Sampai saat ini passing grade-nya masih menunggu penetapan dari Menpan tandasnya. Jadi itulah yang telah disampaikan atau rilis dari JPNN, Jawa Post News Network ya, jpn.com. Jadi intinya sahabat-sahabat sekalian yang kebetulan ingin dan berminat untuk jadi CPNS dan PPK, jangan lupa yang pertama harus diingatkan, pendaftaran CPNS dan PPK 2021 dimulai Mei sampai Juni 2021. Itu yang pertama ya. Yang kedua, seleksi untuk CPNS dan PPK formasi non guru lebih dulu dilaksanakan, yaitu mulai Juli Oktober. Untuk seleksi PPK formasi guru dimulai Agustus sampai Desember. Pemberkasan NIP CPNS PPK non guru direncanakan Januari 2002. Itu informasi rilis dari Jawa Post News Network. Yang keempat, materi ujian untuk PPK guru ditentukan Kemendikbud melalui sistem UNBK, ujian nasional berbasis komputer itu ya. Sedangkan CPNS dan PPK non guru disiapkan dalam bank soal komputer asistes chat Badan Kepegawaian Negara. Jadi dibuatnya ditentukan oleh BKN. Yang kelima, tes CPNS meliputi 2 tes, yaitu seleksi kompetensi dasar SKD dan seleksi kompetensi bidang
SKD terdiri dari tes karakteristik pribadi. Ini biasanya lebih ke psikologi ya nampaknya. Yang kedua, tes wawancara kebangsaan. Tadi sampaikan bisa saja Pancasila, undang-undang, ideologi dan sebagainya. Itu tes wawancara kebangsaannya atau TWK. Dan yang ketiga adalah tes inteligensia umum atau TIU. Yang keenam, materi yang diujikan kepada PPPK rujukannya ada di PP 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK, di mana tesnya hanya SKB, meliputi kompetensi bidang, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Itulah beberapa hal yang perlu sampaikan. Hendaknya kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat yang berkeinginan, berminat untuk jadi CPNS dan ataupun PPK, terutama para calon guru, sudah mulai siapkan dari sekarang. Mei Juni adalah masa pendaftaran, sedangkan seleksinya adalah untuk PPK formasi guru Agustus sampai Desember. Itu informasi dari jppn.com, Jawa Post News Network.com ya, jangan lupa ini disiapkan sekarang, termasuk materi-materi tesnya. Ada materi terkait dengan kompetensi bidang, manajerial, sosiokultural, juga wawancara. Kami yakin mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian yang berminat menjadi CPNS atau PPK bisa tercapai. Raihlah prestasi, raihlah sesuatu dengan kebenaran, raihlah prestasi dengan kejujuran, tanpa terlukai dan melukai yang lainnya. Demikian aku sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan sekalian bermanfaat. Duanji bahalap, lihiji papa. Ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.